Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala kurnia rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara MLS secara virtual ini. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Anak-anakku semua, peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 17 Kota Bekasi tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Said Zuhri. Saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi tentang kewirausahaan dalam program pengenalan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri Kota Bekasi tahun 2020-2021. Baik, mungkin kalian sudah pernah mengenal apa yang disebut dengan wirausaha. Ada yang tahu mungkin terkait dengan wirausaha atau mengenal sosok? Ya. Ada yang tahu mungkin? Ada 4 gambar di slide. Ada gambar ini, namanya Bill Gates. Kemudian ini kebab Turki, Baba Raffi. Kemudian ini yang ganteng, Nadiem Makarim, kemudian Sandiaga Uno. Bapak sangat harapkan anak-anakku semua yang diterima masuk sebagai siswa-siswi SMA Bekasi bisa mengikuti jejak, bisa mempunyai impian yang sangat besar untuk menjadi seorang wirausaha. Kita mengenal sosok Bill Gates. Bill Gates itu tidak tamat sekolah sampai dengan tuntas, tapi dengan keahliannya dan kepandaiannya dia bisa menciptakan software Windows sampai menyebar ke seluruh dunia. Kemudian ada tokoh usahawan muda yaitu yang menciptakan franchise makanan namanya Kebab Baba Raffi. Kemudian yang ketiga itu ada sosok Mas Menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja kedua, yaitu Nadiem Makarim, yang dengan inovasinya dia bisa menciptakan sebuah software atau aplikasi untuk yang kalian kenal dengan Gojek dan seterusnya. Kemudian ada juga ini calon wakil presiden tapi tidak jadi, yaitu Sandiaga Uno. Beliau juga seorang wirausahawan multidimensional usahanya sehingga bisa sukses. Ya. Kenapa kok perlu ada wirausaha? Seperti yang kalian ketahui bahwa penduduk Indonesia saat ini sudah cukup besar. Berdasarkan data yang Bapak terima sudah mencapai 265 juta. Mungkin bisa jadi lebih dengan update data sekarang. Yang tentunya demografi ini, bonus penduduk ini akan sangat mempengaruhi kita. Karena kebutuhan ekonomi pasti akan meningkat. Sementara lapangan kerja, bidang kerja itu sangat terbatas. Didukung pula dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat yang perlu kita sikapi dengan lebih bijaksana dengan persiapkan diri untuk menjadi seorang wirausaha. Kemudian ide dan peluang yang terbuka lebar yang mungkin pada zaman dahulu Bapak masih muda seperti kalian belum terfikirkan akan ada sebuah usaha dengan inovasi yang sangat bagus. Ya, selanjutnya pengertian wirausaha. Saya baca dari modul bahwa wirausaha atau entrepreneurship itu adalah one who undertakes to organize, manage, and assume the risk of the business. Atau wirausaha adalah seseorang yang berupaya untuk mengatur, mengelola
serta bersedia menanggung risiko dari suatu usaha. Kemudian berdasarkan literatur, wirausaha itu dari kata dua, bisa wira dan usaha, atau bersinggungan juga dengan wira swasta. Banyak yang menganggap bahwa wirausaha itu hampir sama dengan wira swasta. Wira swasta ada beberapa kata, yaitu ada disebut dengan wira yang artinya berani, utama, gagah, luhur, dan seorang pejuang. Swa berarti sendiri, dan sta itu berdiri. Sehingga apabila dirangkaikan, wira swasta adalah seorang pejuang yang gagah, yang luhur, berani, dan pantas menjadi teladan dalam bidang usaha. Artinya seorang wirausaha punya sifat-sifat keberanian mengambil resiko, keutamaan, kreativitas, dan keteladanan dalam menangani usaha dengan berbijak pada kemauan dan kemampuan sendiri. Artinya seorang wirausaha mengetahui resiko kira-kira apa yang akan dihadapi, baik secara internal maupun secara eksternal. Ya. Kenapa perlu berwirausaha? Ya, mungkin tujuannya dari awal adalah mungkin yang pertama membuka lapangan kerja. Selain membuka lapangan kerja buat diri kita sendiri, kita juga bisa menolong, bisa membantu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, atau mungkin orang lain agar bisa bergabung dengan kita sehingga dapat ujungnya bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pendapatan yang diterima oleh orang, maka semakin banyak pula pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian untuk mengatasi pengangguran dan dampak sosial budaya. Seperti yang kita juga sering lihat di televisi atau di media sosial yang lain, apabila semakin banyak orang kemudian dalam kondisi menganggur, tidak bekerja, maka sangat rentan terhadap masalah-masalah sosial yang akan terjadi. Bisa mungkin terjadi perampokan, pemalakan, pungli, dan seterusnya. Kemudian inovatif dan kreatif yang semakin meningkat. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, bahwa banyak sekali lapangan usaha yang saat ini ada, tapi 5, 10, 15 tahun yang lalu belum ada. Dan sebaliknya, ada juga profesi pekerjaan yang 5, 10, 15 tahun ada, tetapi saat ini sudah tidak ada. Sebagai gambaran, sebagai contoh, kalau kalian pernah melewati jalan tol di sekitar tahun 5 atau 10 tahun yang lalu, itu ada petugas yang bagian untuk menerima pembayaran tol. Ternyata saat ini profesi itu sudah tidak ada. Profesi itu sudah digantikan dengan GTO atau gerbang tol otomatis. Kemudian ada juga gambaran juga zaman dulu 5-10 tahun yang akan datang yang lalu, itu ada sebuah iklan, ada di film Dono Kasino Indro. Nggak tahu nih apakah kalian sudah pernah menonton atau belum, karena bukan di zaman kalian. Itu ada iklan, sebuah iklan lowongan pekerjaan. Syarat bisa bisa memasak bakso. Dengan syarat mempunyai modal sendiri, mempunyai gerobak sendiri, bisa menyajikan sendiri, dan mangkal di tempat yang kalian inginkan sendiri. Nah, mungkin saat itu iklan tersebut sebagai lelucon, karena bagaimana mungkin kita bisa berusaha tetapi dengan modal sendiri, kemudian dengan karyawan dia sendiri, uangnya pun juga dia sendiri. Nah, tapi ternyata saat ini terjadi hal tersebut. Supaya saya sampaikan tadi, Nadiem Makarim atau mungkin sistem yang lain juga sama. Nadiem Makarim menciptakan Gojek, motornya motor tukang ojek sendiri. Kemudian kita cari penumpang sendiri. Kemudian pembayaran juga menerima pembayaran sendiri. Artinya dengan modal dia sendiri. Tapi Nadiem Makarim menciptakan sebuah aplikasi, sebuah software yang itu bisa dijadikan sebagai ladang usaha. Itulah perlunya inovatif dan kreatif yang semakin meningkat. Dan bisa jadi
5, 10, 15 tahun yang akan datang akan ada profesi-profesi yang lain. Kalau kalian sering searching di dunia internasional, sudah ada robot yang mungkin akan menggerus lahan atau profesi yang saat ini masih dijalankan oleh manusia. Makanya perlunya persiapan. Kemudian fungsi wirausaha. Fungsi wirausaha yaitu untuk membuat keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan serta pasar yang akan dilayani. Kemudian mencari dan menciptakan terobosan baru dalam mendapatkan masukan serta mengolahnya menjadi barang dan jasa yang menarik dan memasarkannya untuk memuaskan pelanggan dan memperoleh keuntungan. Makanya seorang wirausaha itu punya kejelian, punya kreativitas, punya daya inovatif yang tinggi agar dia mampu melihat celah, melihat peluang agar bisa mendapatkan keuntungan. Ya, ini peran wirausaha sama inovator, yaitu seorang yang menciptakan langkah-langkah baru, bentuk-bentuk baru, kemudian penanggung resiko. Dia bisa mengkalkulasi, menghitung resiko apa yang kira-kira akan timbul dari sebuah keputusan. Jadi kita akan bisa meminimalisir resiko, kita bisa memanfaatkan semua sumber daya dan peluang yang ada sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Kemudian wirausaha itu sebagai leader atau pemimpin. Karena bisa jadi wirausaha semakin berkembangnya usaha, maka memerlukan orang lain untuk menjalankan perannya sebagai peran produksi, peran marketing, mungkin peran administrasi dan seterusnya. Maka seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan untuk memanage, untuk menjadi seorang manajer atau seorang pemimpin. Kemudian mengambil keputusan. Seorang wirausaha harus mampu, harus berani mengambil sebuah keputusan, tentunya dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga tidak salah jalan, tidak salah langkah, dan mempunyai kekuatan yang sangat kuat untuk bangkit. Kemudian penghubung, nah seorang wirausaha bisa menjadi penghubung antara bagian satu dengan bagian yang lain, produksi dengan marketing, dengan QC, dengan bagian keuangan dan seterusnya. Karakteristik seorang wirausaha. Nah ini, yang pasti dia adalah seorang yang percaya diri. Kenapa percaya diri? Dia harus punya keyakinan, punya confidence yang kuat sehingga dia mampu mempunyai rasa kepercayaan untuk membuat suatu produk, memasarkan suatu produk, dan yakin bahwa produk ini akan laku. Kalaupun tidak laku, nanti bisa, berarti mungkin perlu ada perbaikan-perbaikan, sehingga produk yang kita ciptakan, kita perbaiki, kita revisi, sehingga bisa memuaskan pelanggan. Kemudian keteguhan hati. Keteguhan hati sangat penting. Kenapa? Pasti dalam suatu usaha itu ada pro dan kontra. Ada yang faktor positif, pendorong, ada juga faktor yang melemahkan atau faktor yang menghambat. Nah, makanya perlunya keteguhan hati seorang wirausaha agar dia bisa menjalankan, kemudian mengembangkan usaha yang telah dia lakui. Tentunya pasti onak dan duri akan menghadang. Makanya perlunya seorang wirausaha harus mempunyai keteguhan hati agar tidak goyah, agar tidak mudah diombang-ambingkan. Dia tetap mempunyai suatu kepercayaan, suatu keteguhan agar dapat berusaha, berwirausaha dengan sukses. Kemudian yang keempat, memiliki mempunyai kekuatan dan tekun. Kekuatan dan tekun. Kekuatan itu bisa berbagai sektor, bisa kekuatan intelektual, bisa kekuatan modal, kemudian bisa kekuatan mental. Karena kalaupun dengan intelektual, dengan mental, dengan modal itu perlu
sangat perlu. Tapi yang paling penting adalah mental. Kenapa mental? Kalau intelektual kita bisa bayar orang yang mempunyai intelektual, yang menguasai produk usaha, kita bisa bayar orang. Modal, kita bisa bersinergi dengan orang. Kita bisa mungkin mengajukan modal kredit usaha rakyat, bisa dengan meminta investor untuk memberikan modalnya kepada kita. Tetapi kalau mental kita lemah, berapapun orang yang mendukung kita, berapapun modal yang disiapkan oleh investor, itu tidak ada artinya apa-apa. Tetapi kalau kita punya mental yang tangguh, kita punya mental yang kuat, kita akan bisa meramu, kemudian kita bisa mengatur semua sumber daya yang kita punyai sehingga tujuan wirausaha bisa tercapai. Karakteristik wirausaha yang keempat adalah memiliki akal dan daya yang panjang. Seorang wirausaha itu harus mempunyai otak yang cerdas, mempunyai akal yang bagus, yang mempunyai beberapa pilihan solusi. Seorang wirausaha harus mempunyai berpikiran jauh ke depan, mempunyai daya pikir yang panjang ke depan, bisa mengantisipasi perkembangan 2, 3, 4 langkah di depan. Sehingga seorang wirausaha mempunyai opsi atau pilihan-pilihan dalam solusi masalah yang dihadapi. Kemudian yang kelima, seorang wirausaha memiliki kemampuan untuk mengambil resiko. Seperti tadi yang Bapak sampaikan di muka, bahwa resiko itu pasti ada, hambatan itu pasti ada, halangan itu pasti ada. Artinya seorang wirausahawan harus berani mengambil atau menghadapi resiko tersebut. Jangan takut. Artinya seorang wirausaha harus berani mengambil resiko, tetapi dengan penuh pertimbangan, dengan kalkulasi yang tepat, sehingga masalah atau risiko yang akan dihadapi oleh kita sudah punya persiapan. Kita sudah punya opsi A, opsi B, opsi C, supaya kita tetap tegar, tetap sukses melaju sebuah wirausaha menghadapi risiko yang ada. Yang keenam, optimis. Seorang wirausaha harus mempunyai rasa optimis. Optimis yang tinggi, positive thinking, melihat segala sesuatu dilihat dari sisi positifnya. Seperti yang kita hadapi saat ini. Banyak sekali usaha-usaha yang gulung tikar karena pandemi Covid. Tapi sebenarnya dengan pandemi Covid ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Yaitu perlu jiwa optimisme, jiwa positive thinking seorang wirausaha. Jadi dia bisa melihat, berpikir out of the box atau keluar dari bingkai pemikiran yang biasa. Jadi seorang wirausaha harus punya rasa optimis yang tinggi sehingga tidak down, tidak jatuh pada saat kita menghadapi suatu masalah. Ibarat sebuah kapal itu sudah mempunyai kekuatan yang tangguh, bisa menghadapi ombak. Jangan sampai kita kapalnya karam, kapalnya rusak sehingga tenggelam itu usaha. Kemudian kreatif. Baik, kreatif adalah seorang wirausaha mampu menciptakan atau mempunyai daya kreasi yang tinggi, menciptakan sesuatu yang baru, memanfaatkan apa yang dimiliki, apa yang dipunyai, sehingga bisa menciptakan suatu produk, menciptakan suatu jasa atau barang yang bisa dinikmati oleh orang lain. Sehingga imbal baliknya kita akan mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan omset yang sangat besar. Tentunya kreatif itu perlu ditingkatkan karena hambatan, ancaman, tantangan ke depan akan lebih besar. Kemudian yang kedelapan, cerdas. Cerdas artinya seorang wirausaha mempunyai intelektualitas yang tinggi, mempunyai pengetahuan yang luas, mempunyai wawasan yang luas, sehingga tidak stuck, tidak berhenti di satu titik, tapi dia bisa mempunyai alternatif pemecahan yang lain dan bisa memberikan solusi dari masalah yang dihadapi.
Kemudian seorang wirausaha itu adalah berorientasi pada tujuan yang jelas atau bahasa kerennya visioner. Nah, seorang wirausaha harus mempunyai visi, harus mempunyai tujuan yang jelas yang bisa dikalkulatif dan bisa dicapai. Syukur-syukur bisa ditingkatkan. Artinya sasaran-sasaran atau target-target yang diinginkan bisa tercapai. Baik target jangka pendek 1 tahun misalkan, jangka menengah 5 tahun, atau jangka panjang 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah bertanggung jawab. Pasti seorang wirausaha harus berani dan bisa bertanggung jawab terhadap risiko atau keputusan yang diambil. Karena seorang wirausaha itu tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawan atau rekan atau mungkin mitra yang menjadi yang dikelolanya. Artinya dia tidak bisa lepas atau lari dari tanggung jawab. Misalkan ternyata dari usaha kita itu kena angin atau badai yang sangat besar sehingga kapal yang kita tumpangi itu karam. Artinya kan mungkin ada beban-beban yang ditanggung oleh kita. Nah, berarti seorang wirausaha itu tidak boleh lepas tanggung jawab. Artinya harus berani bertanggung jawab walaupun secara bertahap dia akan bangkit dari keterpurukan sehingga dia bisa melaju lagi kapalnya, berusaha lagi, mungkin banting setir dulu, kemudian mencari inovasi-inovasi yang baru sehingga usaha tersebut bisa berjalan. Kemudian pandai mengelola waktu dan efisien. Betul. Seorang wirausaha itu pasti banyak sekali yang harus dikerjakan. Banyak sekali yang harus dihandle. Bisa jadi satu produk atau mungkin bisa jadi beberapa unit. Kalau bisa berkembang, bisa beberapa cabang. Maka seorang wirausaha harus mempunyai time management yang tepat. Manajemen waktu yang bagus sehingga bisa menjalankan beberapa tanggung jawab dengan baik dan efisien agar tidak membuang-buang waktu secara percuma. Seorang wirausaha bisa memanfaatkan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan dan seterusnya. Dia harus mempunyai time management yang bagus sehingga plan A, plan B, plan C-nya bisa berjalan dan usahanya bisa berjalan. Kemudian yang berikutnya mampu mengambil keputusan dengan cepat. Terkadang kita dihadapkan suatu situasi, kondisi yang membutuhkan kecerdasan, membutuhkan kecepatan untuk mengambil suatu keputusan. Karena bisa jadi kalau kita terlambat dalam keputusan, maka kerugian yang akan ditanggung, peluang yang di depan mata akan hilang. Kemudian tanggap terhadap saran dan kritikan. Seorang wirausaha harus berbesar hati, membuka hati lebar-lebar, membuka telinga lebar-lebar untuk menangkap saran dan kritikan. Agar saran dan kritikan tersebut bisa membangun produk kita, usaha kita menjadi lebih meningkat, menjadi lebih pesat. Kemudian dinamis. Dinamis itu artinya selalu bergerak. Tidak stuck di satu titik, tetapi selalu bergerak, mencari celah sehingga bisa mencapai ke suatu tujuan. Memiliki kecakapan memimpin, sama dengan tadi di slide sebelumnya, seorang wirausaha harus mempunyai kecakapan memimpin, mengatur strategi, mengkontrol, mengendalikan anak buahnya, mengendalikan dirinya dan anak buahnya, serta produk dan barang diciptakan, sehingga usahanya bisa berjalan dengan sukses. Berpandangan ke masa depan itu sama dengan yang tadi, visioner, memiliki tujuan yang jelas, mempunyai sasaran yang jelas, mempunyai plan, rencana jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jujur dan memiliki integritas. Seorang wirausaha itu harus mempunyai kejujuran. Jangan sampai seorang wirausaha melakukan pembohongan atau kedustaan. Kenapa? Karena dengan jujur kita akan dihargai oleh orang. Tetapi apabila kita cacat, kita sudah dicap tidak jujur, kita akan sulit mendapatkan kepercayaan dari orang.
Nah, kejujuran atau integritas itu sangat penting. Dari contoh yang sederhana, dari waktu, kemudian meeting, apalagi dalam masalah keuangan. Itu perlu kejujuran dan integritas yang tinggi. Percaya diri, tadi sudah saya jelaskan di depan. Ya, sebenarnya karakteristik Wirausahanya cukup banyak. Hanya dalam kesempatan MPLS kali ini hanya ada beberapa yang tadi sempat saya sampaikan. Dan sebenarnya sangat banyak sekali untuk karakteristik wirausaha. Kemudian ini ada ide atau peluang usaha di masa pandemi COVID. Banyak sekali. Bapak hanya menampilkan beberapa hal saja. Ya, mungkin kalian bisa menciptakan atau memanfaatkan peluang sebagai seorang wirausaha, yaitu masker. Kemudian sekarang banyak ya di pinggir-pinggir jalan sudah mulai dibuka lapak-lapak pembuatan masker dengan ide-ide yang luar biasa. Ada yang senyum, ada yang dengan ornamen yang lain, atau dengan dengan ide atau kreatif yang luar biasa. Kemudian APD atau alat pelindung diri, baik yang sederhana maupun yang sampai dengan yang cukup besar. Hand sanitizer itu juga marak sekali dijual. Kemudian pesan antar makanan karena ada physical distancing, sehingga kita tidak boleh jauh-jauh, tidak membatasi, sehingga peluang untuk pesan antar makanan cukup besar, dan ini sudah terbukti di beberapa minggu yang sudah kita lalui kemarin. Kemudian rumah sakit sudah mulai didatangi oleh banyak orang, sehingga peluang usaha itu bisa desinfektan dan lain-lain. Mungkin kalian bisa menciptakan, bisa memberikan ide-ide atau peluang-peluang yang bisa diciptakan dalam masa pandemi COVID-19 ini.
SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Dalam kelas sisteman ini saya mengucapkan selamat kepada anakku semua yang telah berhasil masuk ke SMA 17, dan jadikanlah SMA 17 ini sebagai pilihan pertama kalian, baik melalui jalur apapun itu kalian sudah resmi menjadi SMA 17, maka jaga nama baik SMA 17, tingkatkan prestasi SMA 17, tetap semangat dan jangan lemah. Masih banyak tantangan di depan yang kita hadapi. Semoga kalian bisa menjadi calon-calon wirausahawan, calon-calon pemimpin di masa depan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.